Bahkan Gus, ada Habib umurnya 52 tahun. Datang ke tempatku. Kebetulan santri saya kan banyak. Ada santri cuantik gitu, paling cantik di pondok saya. Lewat. Habibnya padahal ya sudah punya istri loh. Ustadz, wah itu siapa Ustadz? Ini Ustadz. Gimana saya kalau jadikan, tadinya bilangnya gini, kalau saya nikahkan sama keponakan saya gimana gitu. Ya silakan Habib. Tapi cepet-cepet ditembung sendiri gitu loh. Pada akhirnya saya bilang, Bib, tolong Bib, itu enggak hak saya, itu ke orang tua. Pada akhirnya ditembung ke orang tuanya. Berhubung orang tuanya pasti yang melihat saya kan, samina wa ta'na, pada akhirnya dinikah. Setelah dinikah apa yang terjadi? Dulu menjanjikan diberi rumah, diberi tanah. Apa yang terjadi? Dikontrakkan di tempat yang Masya Allah. Setelah punya anak satu dicerai. Padahal masih cantik. Padahal cantik itu. Sekarang mungkin umurnya, mungkin ya, sekarang baru 25 mungkin sekarang ini. Bisa ditawarkan ke Habib. Gara-gara itu toh, saya dibunuh sih sama keluarga mereka. Itu gara-gara oknum itu. Mana mungkin diriahnya Rasul seperti itu gitu. Tapi itu yang santri tadi itu tidak keluar Islam ya masih ya? Jangan masih Islam. Karena fenomenanya begini, Kiai. Iya. Ada beberapa perempuan dinikahi Habib karena perilaku Habib yang kurang ajar, akhirnya cerai dan akhirnya murtad keluar dari Islam. Masya Allah. Ya karena kecewa dengan Habib ini. Jadi perilaku Habib ini memang membuat banyak orang Islam itu jadi murtad masalahnya itu, Kiai. Karena mereka mengklaim dirinya sebagai keturunan Nabi, padahal palsu kan. Bahkan nyampe sekarang Habib-Habib yang dawir itu masih sering. Sering dawir? Sering dawir lewat telepon tapi nggak berani datang ke rumahku. Sekarang ini lewat telepon. Nyampe sekarang. Kemarin juga ada Habib. Karena saya itu kalau dimintain itu. Saya anggap mereka itu seorang peminta-minta atau pengemis lah. Jadi tetap saya transfer gitu. Janganlah Yai. Kalau keterusan nanti mereka jadi mentalnya terus mengemis. Sedekah kepada orang jahat yang itu kan setidaknya makruh karena ada kemungkinan digunakan sedekah kita untuk kejahatan. Apalagi sedekah kepada iblis. Hada haram. Oh gitu ya. Tidak memberi itu sedekah, tidak memberi adalah sedekah itu sendiri, Yai. Jadi apa itu kami yakin kalau Habib itu tidak diri Rasul pertama kali gara-gara Romo Yai itu, mimpi itu. Nomor 2, saya diam-diam masih muhibin ya. Saya mengadakan dialog-dialog dengan para kiai yang muhibin dan para habaib. Tapi tidak ada satupun kiai atau habib yang mampu merobohkan pertanyaan saya. Nyampe sekarang belum ada. Bahkan diam-diam saya juga belajar apa itu kitab-kitab itu, kitab-kitab apa itu nasab. Saya itu yang asli itu dulu itu kalau panjenengan lihat di apa itu YouTube, video saya ngecam Kiai Mat itu banyak. Dulu itu. Jadi saya diam-diam membaca tetisnya Kiai Imat, tetisnya apa itu kemarin itu dari apa Robito Alawiyah, saya pelajari semua. Dari hasil pembelajaran saya itu sesungguhnya dari hasil semuanya itu tidak ada satupun ulama ataupun kitab atau manuskrip yang mengatakan bahwa silsilah Ba'alwi itu nyambung ke Rasulullah. Nggak ada. Makanya sekarang ini toh di apa itu diberitahukan Allah. Ini yang memberitahu Allah, bukan Kiai Imat loh. Asli hasil penelitian saya kami Kiai meneliti kiai-kiai yang ada bukan karena anut-anutan Kiai Mat, enggak, asli hati nurani yang telah diilhamkan oleh Allah di semua ulama-ulama pribumi, asli, bukan, aku yakin beliau bukan karena terpengaruh Kiai Mat, bukan, dan kiai-kiai yang ada di Indonesia ini itu hati nurani semua, saya ataupun siapapun dari hati nurani, dan rata-rata 99,9 semua yang tidak percaya bahwa apa itu Habib Nuriyah Rasul muhibin kelas berat, betul. Muhibin kelas akut seperti saya, asli itu. Sehingga seumpamanya kok nyampe terjadi apa-apa semisal, saking yakin saya seumpamanya terjadi perang, saya siap menjadi pemimpin paling depan. Loh, lelaki yang benar-benar lelaki di waktu dibutuhkan berdiri, Ustaz. Tapi di waktu dibutuhkan berdiri. Iya, betul. Tapi kalau sudah selesai selalu merendah. Kalau sudah konser merendah. Ini jiwa lelaki, nggak pernah memamerkan apa jasa-jasanya. Ini lelaki. Loh, kalau ada orang tidak pernah berjasa, kemudian mereka mengklaim dengan memalsukan makam-makam yang ada, dengan memalsukan sejarah-sejarah yang ada, bahkan memalsukan apa itu Sang Merah Putih di waktu di apa
Katanya itu Habib Ali Kuitang merobek. Semuanya itu nggak masuk akal semua itu. Jadi apa itu aku yakin lah, seyakin-yakinnya kiai-kiai yang ada ini itu yang asli itu ilham dari Allah. Bukan semata-mata gerudak-geruduk, bukan. Buktinya sekarang ini saya sudah apa itu keliling banyak kiai. Mau saya ini ahli keluyuran loh. Banyak kiai diam-diam, banyak kiai-kiai. Bahkan kiai-kiai yang istrinya Ba'alwi mayoritas 70% tidak percaya kalau Habib itu duriai Kanjeng Nabi. Saya itu sering keluyuran ke kiai-kiai yang muhibin. Diam-diam beliau itu nggak percaya. Kalau Kiai Muharram juga mempelajari nggak nasab Ba'alwi berdasarkan kajian DNA gitu. Sempat mempelajari belum? Saya mempelajari DNA itu kemarin saya datang ke Temboro. Ke Temboro. Alhamdulillah saya disambut bagus sama Kiai Ubed. Kiai Ubed menyambut bagus. Bahkan Gus Ubed itu mempersilahkan saya untuk melanjutkan. Itu pertanda kalau apa itu pentolan Temboro setuju dengan pendapat saya dan setuju dengan pendapatnya Kiai Imad. Cuma berhubung beliau istrinya 2 Ba'alwi, beliau lebih apa itu diam. Iya, ngerem dulu lah, ngerem dulu. Diam. Tapi beliau itu toh setuju. Tapi beliau saya komentari untuk beliau tidak mau komentar. Tapi beliau setuju dan mempersilahkan. Karena memang di Temboro ini masih apa itu 2 kubu ya. Muhibin berat masih banyak. Walaupun saya banyak diteleponi sama kiai-kiai apa Temboro, kiai-kiai Temboro dan apa itu tokoh-tokoh Temboro juga banyak yang setuju dengan pendapatnya Kiai Imad gitu. Tadi sebelum kita podcast itu kan Kiai sempat cerita tentang apa itu makam Rasulullah yang dulu mau dirobohkan pada awal masa penguasaan Salafi Wahabi. Iya. Kemudian zaman Abroha. Iya. Kemudian terkait dengan ini pemalsuan nasab oleh para Habib. Ini gimana? Jadi begini, apa itu Indonesia ini yang asli ya. Indonesia ini sebuah negara yang sakral. Saking sakralnya Indonesia, nyampe tidak ada nabi dan rasul diutus oleh Allah di Indonesia. Karena tanpa nabi dan tanpa rasul, akhlaknya orang Jawa ini orang Indonesia ini luar biasa. Wong meletakkan senjata saja di belakang kok. Loh, ini kalau orang Timur Tengah ini di sini loh. Kemarin saya itu tahun 2023 saya ke Yaman. Itu saya jalan-jalan di warung-warung banyak orang Yaman itu bawa senjata kok, bawa laras panjang kok. Banyak orang-orang apa itu Timur Tengah meletakkan senjata itu di depan. Tapi kalau orang Jawa ini toh, itu loh keris itu letakkan di belakang. Bahkan pengen ngomong itu leren begini yo. Bahkan nyuwun sewu, kula badhe matur itu loh. Akhlaknya orang Jawa ini luar biasa. Makanya di Indonesia atau tidak diutus nabi dan rasul. Karena akhlaknya orang Jawa itu sudah tidak perlu diragukan kembali. Ya. Dulu itu pernah makamnya Rasulullah pengen dibongkar sama orang-orang Wahabi. Siapa yang berjasa untuk menghalau orang-orang yang akan membongkar makamnya Rasulullah? Untuk membongkar apa itu cukup itu. Siapa coba? Orang Indonesia. Komite Hijaz. Yang menjadi cikal bakal Nahdlatul Ulama. Komite Hijaz. Sehingga panjenengan ampun kaget. Ampun kaget kalau apa itu Abraha dan kawan-kawan. Abraha itu kan orang Yaman dan kawan-kawan. Mereka membuat Ka'bah palsu di Yaman. Kemudian mereka pengen menghancurkan Ka'bah. Alasannya Tihamah adalah wilayah Yaman. Tihamah wilayah Yaman. Tihamah itu Makkah, wilayah Yaman. Mereka itu tidak cocok dengan Ka'bah yang ada di sana. Sehingga Abraha sama pasukannya